Salam, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan firman yang akan dikotbahkan pada minggu yang akan datang, tanggal 26 Februari tahun 2023, yakni Minggu Infokapit dalam kalender gereja kita. Dan marilah kita mulai perenungan kita dengan berdoa dan menerima penyertaan Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, saya anjurkan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau belum di-subscribe, subscribe-lah. Dan kalau ada kawan di dekatmu, atau kau hubungi untuk men-subscribe, karena itu sangat menunjukkan persahabatan kita dalam kasih Kristus. Marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara dalam menerima firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kami ingin memahami firman-Mu. Kiranya cerahi pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendalaminya dan juga menghayatinya, serta memetik hal-hal apa yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, demi kebahagiaan kami dan kemuliaan nama-Mu, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara ditentukan dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Mari kita baca apa yang dikatakan dan dituliskan di sana. Ayat 15 dan seterusnya. Berkatalah Musa kepadanya, artinya kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan itu akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan atau Jehovah di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman dan perintah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, penggalan firman yang kita bacakan barusan adalah cerita tentang bangsa Israel disuruh oleh Tuhan
melanjutkan perjalanannya dari Gunung Horeb menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yakni tanah Kanaan. Tapi sebelum perintah ini disampaikan atau percakapan ini disampaikan, Musa berada di puncak Gunung Horeb, Gunung Sinai, untuk menerima dasar titah itu. Tetapi di bawah dengarnyalah suara-suara yang hiruk pikuk, bersahut-sahutan. Dan ternyata dia dan kemudian diikuti Joshua dari pertengahan gunung itu turun ke bawah. Dan Musa melihat bahwa bangsa Israel telah membuat patung lembu, patung anak lembu, dan mereka menari-nari, mengitarinya sambil mengatakan Allah atau Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mereka memaksa Harun, imam itu, untuk membuat tuangan anak lembu emas. Lalu setelah selesai diperbuat, Harun mengatakan, inilah Allahmu, inilah Tuhanmu. Marilah merayakan hari raya untuk Tuhanmu, katanya. Dan Musa melihatnya sehingga dia marah dan sangat marah. Lalu karena amarahnya, dia melemparkan 2 loh batu yang dibawanya dari atas, dari puncak Gunung Horeb, yaitu loh batu yang langsung ditulis oleh Tuhan. Lalu pecahlah batu itu. Sungguh sangat disayangkan memang. Karena apa? Kalau memang batu itu ada kian tidak pecah, pasti suatu hal yang sangat mengagumkan bagi kita. Bagaimana tangan Tuhan menulis firman-Nya 10 hukum Taurat dalam loh batu tersebut. Lalu Musa mengadakan pemisahan atas bangsa itu. Siapa yang pro saya, silakan datang kepada saya. Lalu orang-orang Lewi datang. Kemudian Musa menyuruh orang yang pro dia, yang memihak kepada dia, untuk ambil pedang dan berjalan melintasi seluruh bangsa Israel, serta membunuh orang-orang yang telah menyangkal Tuhan atau mengkhianati atau menduakan Tuhan tersebut, atau membuat patung sembahan bagi mereka. Hari itu matilah 3.000 orang, Bapak Ibu Saudara. Sungguh banyak pertumpahan darah pada waktu itu. Ya, baru Tuhan membujuk, atau Musa membujuk Tuhan agar murkanya tidak berkelanjutan. Karena bisa saja orang Israel yang dituntutnya dari Mesir itu menjadi hilang atau mampus oleh karena murka Tuhan. Dan Tuhan memang atau menghentikan murkanya, dan oleh karena Musa, Tuhan kembali mengasihani mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Musa pergi lagi ke atas untuk menerima hukum Taurat itu, tetapi bukan lagi Tuhan yang menulis. Melainkan Tuhan memerintahkan kepada Musa agar dia membuat 2 loh batu, dan di sana dituliskan 10 hukum Taurat tersebut. Lalu dia turun kembali pada bangsa Israel dan diperintahkan oleh Tuhan agar melanjutkan perjalanan mereka. Disitulah percakapan Musa dan Tuhan terjadi, dan percakapan itulah yang kita renungkan menjadi peringatan kepada kehidupan kita. Perlu kita ketahui karena memang Tuhan sempat sangat murka dan benci melihat bangsa Israel yang tegar tengkuk itu dan yang sangat-sangat pemberontak itu. Tuhan mengatakan, ya okelah, saya akan menyuruh malaikatku menyertai kalian dalam perjalanan berikutnya. Situlah Musa tidak mau. Tidak mau Musa dan bangsa atau umat Israel disertai oleh malaikat Tuhan, tetapi harus Tuhan sendiri yang menyertai mereka.
Itu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Malaikat sebenarnya ya memang suci dan berkuasa, tetapi tidak bisa diyakini untuk memberikan keselamatan kepada umat pilihan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lalu Musa sebelum keberangkatan mereka mendirikan kemah pertemuan kaki gunung itu, dan ke atas kaki gunung, ke atas kemah pertemuan itu embun Tuhan turun sebagai tanda Tuhan turun kepada kemah itu. Lalu di dalam kemah itu, kemah pertemuan itu, Tuhan dan Musa berbicara ibarat dua orang yang berhadapan muka, ya, empat mata. Orang Israel berdiri di depan rumah mereka selama Musa belum keluar dari kemah pertemuan tersebut. Bapak Ibu Saudara, apa di dalam pertemuan empat mata itu Musa melihat wajah Tuhan tidak dikatakan. Tetapi sewaktu Tuhan marah kepada Miriam yang mengata-ngatai Musa dan para pembantu-pembantunya, Tuhan mengatakan, jangan hina hambaku Musa. Aku berbicara face to face, berhadap-hadapan muka dengan hambaku tersebut, katanya. Kalau memang Musa bisa melihat wajah Tuhan, waktu itu hanya Musa yang dapat melihat wajah Tuhan. Dan itu di tempat khusus, di tempat kudus, di kemah pertemuan. Itu. Tetapi di luar itu, semua orang tidak bisa, termasuk Musa, tidak bisa melihat wajah Tuhan. Cukuplah kepada manusia dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Itulah gambarannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi sebenarnya ya karena Musa menuntut penyertaan Tuhan, dan itulah yang sepatutnya kita pun harus menuntut penyertaan Tuhan. Tidak cukup penyertaan Tuhan melalui malaikatnya. Tidak cukup penyertaan Tuhan melalui malaikatnya. Tapi harus langsung Tuhan sendiri yang campur, yang turun tangan untuk menyertai umatnya, sehingga keselamatan itu benar-benar dapat dirasakan. Dan hukuman pun benar-benar langsung diterima dari Tuhan. Jadi bukan hanya keselamatan, juga hukuman. Berbahagialah orang yang langsung dihukum oleh Tuhan, kan? Berbahagialah juga orang yang langsung diberkati, dianugerahi, dan dikasihani oleh Tuhan. Sama naiknya dan turunnya itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan sewaktu Musa meminta penyertaan itu, Tuhan juga berjanji mengabulkan permintaan Musa tersebut. Karena apa? Mengapa Musa meminta? Sejak Musa dipanggil menjadi utusan Jehovah kepada Firaun, dia sudah sangat merasakan bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menolong dia. Penyertaan Tuhanlah yang dapat menolong dia untuk berhadapan dengan Firaun, untuk mengadakan 10 tulah itu, dan untuk membimbing, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan melewati Laut Taberau ke seberang Jazirah Sinai, dan selama perjalanan menuju Gunung Sinai, Gunung Horeb, sebagaimana dengan panggilan Tuhan bahwa bangsa Israel akan menyembah Tuhan di gunung itu. Tapi ternyata Musa naik ke atas, bangsa Israel menyembah patung lembu di bawah. Itu yang sangat disesalkan, Bapak Ibu Saudara, sehingga murka Tuhan menyala-nyala kepada mereka. Sebenarnya mereka harus patuhi, berapa lama pun Musa tidak bersama mereka, mereka harus tetap mengharap kepada Tuhan yang satu itu, tidak mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, jadi jangan harapkan hanya dengan bersama pimpinan rohani kita bisa setia menyembah Tuhan. Kita harus berani setia menyembah Tuhan, memuliakan namanya,
selama bersama hamba Tuhan atau tidak bersama hamba Tuhan berapa lama pun itu. Dan dikatakan Musa tidak tahu lagi tentang kemana. Harun, bikinlah dewa sembahan kita, katanya. Jangan begitu. Manusia sekarang pun tidak perlu mencari-cari Tuhan sembahan yang baru apabila mereka tidak bersama dengan pimpinan rohani mereka dan merasa tidak bersama Tuhan. Karena apa? Tuhan sering menyertai kita, tidak kita rasakan, Bapak Ibu Saudara. Tidak kita lihat. Jadi Musa tidak mau melanjutkan perjalanan kalau bukan Tuhan sendiri yang membimbing mereka. Itulah kita juga sekarang ini. Kita akan lanjutkan perjalanan hidup kita memang langsung betul-betul membimbing kita dalam perjalanan hidup kita ini, Bapak Ibu dan Saudara. Itulah yang terbaik bersama Tuhan. Makanya Tuhan kita itu Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan sewaktu Tuhan Yesus pun naik ke surga, dia tidak meninggalkan muridnya, mengatakan, ketahuilah, pada aku segala kuasa di bumi, di langit, dan di bawah bumi telah diserahkan, dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada ujung bumi, katanya. Penyertaan Tuhan itulah yang menjadi berkat bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Musa, menguji Tuhan memang. Dia perlu tahu dengan pasti bagaimana buktinya. Bagaimana dia mengetahui bahwa dia dan umat Israel sudah mendapat anugerah atau kasih karunia atau charis dari Tuhan Jehovah yang Maha Kuasa itu. Ya, Musa tidak menuntut melihat wajah Tuhan. Ya. Tapi biasanya wajah Tuhan itulah yang bersinar-sinar untuk memberkati, sehingga ada berkat Harun yang disampaikan kepada kita senantiasa di gereja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Kan gitu. Jadi kalau wajah Tuhan memang menyinari kita, akan disertai dengan kasih karunia. Mengapa? Karena di wajah Tuhan itulah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang maha besar. Tapi pada peristiwa ini, kita tidak diperkenankan melihat wajah Tuhan. Tapi dampak kehadiran wajah Tuhan itulah yang akan kita rasakan, yakni kasih karunia Tuhan kepada umatnya. Tuhan mau membuktikan apa yang diminta oleh Musa, yakni agar Musa yakin betul bahwa dia dan umat Israel yang sisa itu telah dibelas kasihani dan dikasih karuniai. Dia katakan Tuhan akan lewat. Tuhan akan menunjukkan kegemilangannya, katanya. Jadi topnya, kebaikannya semua. Jadi bisa terlintas semua kalau Tuhan lewat. Bisa terlintas semua kebaikan Tuhan. Bukan seperti ibarat film sejenak, ya. Seorang ditunjukkan, Tuhan menunjukkan inilah kebaikanmu sebagai tanda bukti bahwa Tuhan mengasihi manusia yang setia kepadanya. Dan bukan hanya kegemilangannya, juga kemuliaannya. Kemuliaannya itu memang dalam wajahnya. Ya, dari wajahnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sengaja menyembunyikan wajahnya kepada Musa. Karena apa? Sebagaimana Tuhan alasannya, Tuhan ingin Musa dan umatnya itu hidup. Karena siapapun yang melihat wajah Tuhan pasti akan mati. Itu bergema di dalam pengalaman-pengalaman Nabi pun. Ya. Nabi Yesaya sangat ketakutan karena ternyata dia katanya melihat wajah Tuhan, tetapi dia tidak binasa. Kalau dia tidak binasa, Bapak Ibu, waktu pemanggilan Yesaya itu, berarti Tuhan yang membelas kasihani Yesaya waktu itu. Ya, dengan anugerah dan memungkinkan Tuhan
memungkinkan saya melihat wajah Tuhan yang memang semula tidak dikenal. Dan sewaktu Tuhan berkunjung kepada kemah Abraham bersama dua malaikatnya, Tuhan tidak menunjukkan wajah sebagaimana aslinya, tetapi dia datang sebagai wujud manusia, bukan hanya sekedar wujud malaikat. Dan dialah yang menyampaikan berkat itu kepada Abraham dan keluarga Abraham, Bapak Ibu Saudara. Dan itu dilaksanakan oleh Tuhan kepada Musa, dan dia menyuruh kau masuk ke gunung sana ada celah, nanti kalau kau masukkan ke celah itu dia bisa ketutup dengan tanganku, aku akan merasakan kemuliaan, kegemilangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan lewat dari tengah-tengah kita. Walaupun kita umat berdosa, dia lewat dan berjalan bersama dengan semua kegemilangan, kebaikan-kebaikannya, dan juga kemuliaannya. Dan kita memang tidak diizinkan melihat wajah Tuhan. Tapi pancaran wajah Tuhan berupa kemuliaan itu memberikan berkat kepada kita. Tidak ada yang lebih sejuk kalau pancaran kemuliaan Tuhan itu sampai kepada kita. Seperti dialami oleh Petrus di bukit itu sewaktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan Musa dan Elia, ada suatu cahaya yang sangat luar biasa, yaitu cahaya kemuliaan Tuhan. Dan sehingga Petrus dan dua kawan yang lain benar-benar merasakan kesejukan dan kebahagiaan yang luar biasa, sampai Petrus mengusulkan agar dia mendirikan 3 kemah di sana, karena mereka itu mau menikmati kebahagiaan bersama Tuhan yang mulia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Dan setelah Tuhan melewatkan dirinya, walaupun Musa tidak melihat wajah Musa tidak melihat wajah Tuhan, dia tidak menyesal karena dia sudah bisa bicara 4 mata di kemah pertemuan dengan Tuhan. Jadi Musa itu maklum mengapa Tuhan tidak mempertunjukkan wajahnya kepada Musa dan kepada umat Israel, agar korbannya senantiasa dipelihara oleh Musa dan umat Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jadi kalau kita sampai sekarang tidak memandang wajah Tuhan yang asli ya, itu karena belas kasihan Tuhan kepada kita, karena dia mau memperkenankan kita hidup lagi, setia kepadanya lagi. Demi penyertaan Tuhan itulah, makanya Tuhan membuat banyak cara untuk bersama-sama dengan kita. Sewaktu murid-murid dari Yerusalem berjalan ke Emmaus, Yesus secara tersamar menyertai mereka dan berdiskusi tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem, tentang penyaliban Yesus itu dan kebangkitannya. Baru setelah selesai sampai di tujuan, Tuhan membuka mata mereka dan memang Tuhan meninggalkan mereka. Tetapi mereka sudah tahu bahwa yang bersama mereka adalah Tuhan Yesus sendiri yang menyertai mereka sepanjang perjalanan. Kita sering seperti itu dalam penyertaan Tuhan kepada kita. Tuhan membimbing kita dengan pihak-pihak yang kadang-kadang kita kenal betul, atau dengan cara-cara yang lain, sehingga pikiran kita terbuka untuk mengenal lebih tepat lagi Tuhan kita yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih tersebut. Bapak Ibu Saudara, metode yang diambil Tuhan adalah metode yang terbesar, yakni Tuhan atau firman Tuhan itu tidak menjadi firman yang ditulis di dalam papan penulisan surgawi dan kemudian dibacakan menjadi kitab suci, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Menurut ajaran Alkitab, tulisan bisa mematikan. Tapi Tuhan mengambil metode yang sangat beda dengan cara-cara sebelumnya, yakni Tuhan atau firman Tuhan menjadi manusia. Sehingga
manusia dapat bergaul dengan Tuhan dengan luar biasa. Sayang sekali bahwa kebanyakan manusia di zaman inkarnasi Yesus Kristus itu tidak mengenal siapa yang menjadi Yesus Kristus. Ajaran-ajarannya pun kemudian ditolak, dan oleh karena itulah makanya bangsa yang menolaknya itu, yakni Israel yang menolak Yesus, dan Romawi, Yunani yang menolak Yesus, dikutuk Bapak Ibu Saudara. Bahkan kota Kapernaum dikutuk oleh Tuhan. Bahkan kota Yerusalem yang diharapkan sudah menyambut Yesus sebagai Raja mereka, dikutuk karena menolak. Bapak Ibu Saudara, tetapi yang menyambutnya diberkati luar biasa, yang mengenal Yesus sebagai penampakan Allah yang maha sempurna, ya, diberkati oleh Tuhan. Dan tanda-tanda orang menyambut Yesus, menyambut Tuhan yang datang bersama manusia adalah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan, hidupnya benar-benar diberkati, dan dia bukan hanya di dunia ini selamat, tetapi juga selamat di surga. Dia menjadi pewaris kerajaan surgawi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian, Tuhan pro atau berpihak kepada manusia. Yang pertama-tama adalah bahwa dia tidak menghukum manusia walaupun manusia menyalibkan dia. Tetapi dari salib itu Tuhan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyalibnya. Tuhan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ini. Kemudian kepada yang tersalib sebelah kanannya dikatakan, hari ini engkau bersama saya di Firdaus, katanya. Yang menolak Tuhan Yesus memang terhukum juga. Bapak Ibu Saudara, sewaktu dia bangkit dan menunjukkan diri kepada murid-muridnya, itu adalah tindakan belas kasih yang sangat luar biasa. Tubuh kemuliaan yang dia miliki bukan menjadi pembatas pergaulan murid-murid Yesus bersama Tuhan Yesus Kristus. Justru tubuh kemuliaan yang dimiliki Yesus yang bangkit itulah yang memungkinkan Yesus bertemu di suatu ruangan tanpa pintu dibuka. Bapak Ibu Saudara, demikianlah kalau Tuhan itu sekarang dimuliakan di kalangan kita. Tuhan mulia di kalangan kita. Sebenarnya dia bisa menembus pintu hati kita walaupun kita tutup rapat-rapat. Dan kalau kita dimasukinya, kalau kita semakin menolak, bisa saja kita gila, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena itu, kalau Tuhan masuk ke dalam diri kita, walaupun pintu hati kita tutup, sambutlah dia, dan akhirnya bukalah pintu bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus pernah berkata, siapa yang melihat saya, dia telah melihat Bapa. Melihat di sini bukan hanya melihat manusianya Yesus, ya, tetapi melihat firman Allah yang menjadi manusia, anak domba Allah yang memikul dosa dunia, yang memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia berdosa, dan manusia berdosa akan menikmatinya kalau memang dia menyambut keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara, tubuh kemuliaan Kristus naik ke surga, dilihat oleh para murid-muridnya, dan di sanalah Tuhan berkuasa sampai sekarang, sampai dia datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudaraku yang terkasih, sempurnalah apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk membuat jalan keselamatan kepada kita. Terserah kepada kita sekarang apakah kita hidup di dalam jalan keselamatan itu. Siapa hidup di dalam jalan keselamatan itu, dia akan berprestasi luar biasa di dunia ini dan juga akan menjadi waris kerajaan surga di surga milik Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberikan anugerah-Mu kepada kami.
kasih karuniamu dan belas kasihanmu yang luar biasa, sehingga kami dimungkinkan lagi untuk hidup sampai sekarang. Dan kau minta agar kami memang berkarya sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya tolonglah kami agar kami sebagai murid-Mu yang setia, pengikut-Mu yang setia, dapat semakin banyak berkarya untuk manusia di dunia ini, demi keselamatan dunia dan demi kehidupan yang terbaik bagi kemanusiaan. Sempurnakan doa kami Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kabulkan